Saya Salma dan saya Kaila akan membacakan susunan acara Maulid Nabi pada hari ini. Untuk pembukaan, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembukaan acara, mari kita menyaksikan pembacaan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 beserta sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Fadila dan Ananda Siti Atika. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha
كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk pada acara inti kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Muhammad Hadi dan Majelis Taklim Al-Qur'an wal Iman Balikpapan. Kepada Muhammad Hadi kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun jami'il habaib wa bil khusus Al-Habib Aqil Al-Qadri, Al-Habib Farid Tarabbah, wa bil khusus Ustadzuna Al-Ustadzi Murabbi Ruhi Al-Habib Lutfi Al-Hasni, mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah wa hafizahullah wa ra'ah, dan para asatijah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para guru, para murid yang dicintai oleh Allah, para wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkhusus ada Ustadz Badri dan yang lainnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dikumpulkan di dalam pertemuan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita berkumpul karena manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
kalau kita bicara tentang perubahan, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa merubah hidup kita zahir wal batin kecuali dengan tabarruk, tawassul berperantara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu apapun yang kita inginkan, yang kita hajatkan, insya Allah berkah Nabi Muhammad akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam, seorang nabi yang sedikit melakukan kesalahan, Nabi Adam meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan ampunan oleh Allah, tapi belum ada juga respon dari Allah. Maka datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, maukah engkau kuberikan satu amalan yang apabila kalian amalkan, maka insya Allah Allah akan merespon. Allah akan merespon doa permintaanmu. Lalu ala Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, pertama untuk bersuci, kedua untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga jangan pernah lupa untuk membawa dan menyebut nama kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Allah Adam memanjatkan doa dan dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doa Nabi Allah Adam pun direspon dan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang sahabat Nabi Muhammad yang baru masuk Islam, maka beliau meminta satu permintaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami baru masuk Islam, kami dulu selalu melakukan maksiat yang dilarang dalam agama Islam. Adakah benteng, nasihat, amalan, wasiat agar kami tidak terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan satu nasihat, nanti jika kita bertemu jangan kau berbohong. Itu pesan singkat Nabi Muhammad kepada sahabat yang baru masuk Islam. Nanti jika kita akan bertemu lagi, jangan kau berbohong. Maka pesan ini selalu diingat oleh sahabat tersebut. Ketika ada yang mengajak dia miras, dia ingat dengan pesan Nabi. Kalau bohong tidak boleh, kalau jujur malu. Ketika ada perempuan yang mengajak dia berbuat maksiat, dia ingat dengan pesan Nabi Muhammad. Ketika teman-temannya mengajak berjudi, dia ingat pesan Nabi Muhammad. Maka setelah 3-4 bulan dia sampaikan kepada Rasulullah, karena dia tinggal di luar kota Madinah. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pesan singkatmu sangat berharga. Kalau ketemu jangan kau berbohong. Aku malu bermaksiat. Aku malu kalau aku jujur, aku maksiat, malu kepada Allah. Jika aku berbohong, engkau larang ya Rasulullah. Lihat, pesan singkat ini itu diingat, itu bisa merubah seseorang dari yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Maka perubahan itu harus, dan tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu kalau kita mengingat pesan Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita melakukan syariat Nabi Muhammad? Bagaimana kalau kita selalu ingat dengan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, merasa dipantau oleh Nabi Muhammad, merasa dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, kita merasa dilihat oleh Nabi Muhammad. Selalu ada Nabi Muhammad di dalam hati kita, insya Allah akan membawa perubahan, bahkan bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, keturunan kita, bahkan untuk masyarakat khususnya Balikpapan, umumnya Indonesia. Kalau mereka selalu meletakkan Nabi Muhammad dan menomorsatukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah, itu banyak para sahabat memberikan hadiah. Terakhir seorang sahabat perempuan yang bernama Ummu Sulaim, beliau bawa seorang putra yang bernama Sayyidina Anas bin Malik. Ya Rasulullah, saya nggak bisa memberikan engkau hadiah sebagaimana mereka memberikan engkau hadiah. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya punya anak satu ini saja. Ini harta saya ya Rasulullah. Umurnya 10 tahun, kuhadiahkan untukmu ya Rasulullah. Jadikan dia pembantumu, mengabdi kepadamu. Terserah. Dititipkan sama Nabi Muhammad. Disuruh menjadi budak pembantu Nabi Muhammad. Ini orang tua yang cerdas. Orang tua yang cerdas itu dia tahu untuk merubah kelakuan anaknya, dititipkan dengan Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita nggak hidup di zaman Nabi Muhammad. Kita sudah hidup 1400 tahun setelah Nabi Muhammad. Tapi untuk menitipkan anak kita kepada Nabi Muhammad, titipkan ke pondok-pondok pesantren. Titipkan, ajak mereka ke majelis ta'lim. Minimal sekolahkan mereka di dalam sekolah yang bersyariat Islam. Ahlus sunnah wal jamaah. Agar apa? Agar mereka kenal dengan Nabi Muhammad. Ya, mungkin fakta dan nyata di lapangan kita cari acara-acara maulid itu sangat sedikit, kecuali di pondok, di majelis. Betul? Betul. Tidak ada di sekolahan itu yang namanya maulid, jarang sekali. Ada tapi jarang. Yang ada itu di majelis, yang ada itu di pondok pesantren. Nah ini. Tapi kalau di sekolahan, masya Allah ada maulid, ya, ada salawat luar biasa. Nah ini yang menyebabkan keberkahan Allah turunkan kepada kita. Tapi ingat, sekali lagi kita saling memberikan nasihat. Maulid Nabi itu pakai adab. Maulid Nabi dengan adab, dengan akhlak. Kalau kita bikin maulid nggak ada adab, nggak ada akhlak sama Nabi, jangan ngarep berkah. Jangan ngarep Nabi Muhammad datang. Kita duduk di sini undangan yang undang Nabi Muhammad. Saya ke sini undangan dari Nabi Muhammad. Mungkin para hadirin, para hadirat yang undang Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini undang kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Ayo kumpul di sini, solawat, baca sejarahku, baca maulidku. Tapi Nabi Muhammad bakal hadir dan memberikan berkah rahmat kalau Nabi Muhammad melihat acaranya, masya Allah, acaranya rapi. Ini sudah luar biasa, tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Ada solawat, ada baca maulid, ada baca simtud duror. Cuman disayangkan kenapa ada nyanyian. Nah, ini tidak ada lagi. Kedepannya tidak ada lagi namanya nyanyian. Apalagi perempuan joget sana joget sini depan Habib lagi, rasa mau tak tinggal pulang dulu. Ini baru ketemu maulid saya di sini. Jadi maulid itu tidak ada campur aduk, murni sholawat, murni maulid. Ya mungkin tidak tahu, tidak apa-apa. Sesuatu yang tidak tahu mudah-mudahan Allah maafkan, Allah ampunkan. Tapi ini sekedar sesama muslim dan muslimah kita memberikan nasihat agar maulid kita ini diberkahi Allah. Karena kita mengadakan maulid cari berkah, bukan cari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ke depan maulidnya lebih rapi lagi,
anak-anaknya disuruh duduk, disuruh rapi, dengarkan sejarah, dengarkan maulid, muliakan acara maulid, karena maulid tidak boleh ribut, tidak ada yang merokok, tidak bercampur laki-laki perempuan, tidak ada yang berbicara kecuali khusyuk khudu, hadirkan hati ketika asraqal, teteskan air mata karena kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara maulid itu singkat saja. Acara maulid itu ya baca maulid. Setelah acara maulid doa selesai. Nah terserah anak-anak mau ngapain terserah. Yang penting maulidnya sudah selesai. Jangan dicampur adukan di dalam acara maulid. Karena kita kepengen membawa perubahan. Betul. Kita mau perubahan. Perubahan ada pada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tidak ada adab dan akhlak dengan Nabi Muhammad, bagaimana kita mau berubah? Maka itu hadirin, seorang anak kecil 10 tahun, Anas bin Malik, dititipkan kepada Rasulullah. Lihat perubahan yang begitu luar biasa. Yang ngedidik Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang ngedidik Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka luar biasa, Anas bin Malik salah satu sahabat yang dicintai oleh para sahabat yang lainnya. Anas bin Malik 10 tahun mengabdi kepada Rasulullah. Maka itu hidup kita ini untuk mengabdi kepada Rasulullah. Mengabdi kepada Nabi itu nggak gampang dulu. Menjadi pembantu Nabi itu banyak cobaannya, banyak ujiannya, ya, banyak penghalangnya, resikonya banyak. Maka itu kita perlu dengan doa, minta kepada Allah berkah Nabi Muhammad agar dikuatkan iman kita, dikuatkan segala apa yang akan kita lakukan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik 10 tahun menjadi pembantu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, banyak sahabat yang ingin menjadi pembantunya. Ya, istilah pepatah man khadam khudim. Orang kalau berkhidmat akan ada orang yang berkhidmat kepadanya. Pasti itu. Apalagi khidmat dengan Nabi Muhammad, pembantunya Nabi Muhammad, rebutan. Siapa yang nggak mau berkah? Ini Anas bin Malik selalu dicium tangannya. Kenapa? Tangannya suka mencium Nabi Muhammad, megang tangan Nabi Muhammad, berkah. Matanya selalu dicium oleh para tamu-tamu. Kenapa? Karena matanya suka memandang Nabi Muhammad. Pernah suatu hari Anas bin Malik sedang duduk bersama tamu-tamunya. Beliau lemparkan sapu tangan untuk dicuci, minta dicuci, cuci sapu tanganku di depan tamu-tamunya. Maka diambil oleh pembantunya, dicucilah sapu tangan itu, tetapi bukan dengan air tapi dengan api, dimasukkan ke dalam api. Ini laundry luar biasa, ini laundry pakai api. Di Balikpapan buka laundry pakai api tidak laku. Di orang Banjar kada payu, bujur. Tapi heran, ini tamunya heran, ini pembantu kurang ajar, disuruh nyuci tapi dibakar. Tapi 10 menit dikeluarkan tidak terbakar, bersih, wangi, bersih. Dikembalikan sama Anas bin Malik, dipegang sama Anas bin Malik itu apa namanya, sapu tangannya. Anas bin Malik bertanya, kenapa muka kalian ini muka-muka bengong, bingung, heran? Iya, kenapa kok bisa sapu tangan itu tidak terbakar? Kata Anas bin Malik, ya jelas tidak terbakar. Ini sapu tangan Nabi Muhammad. Dulu suka ngelak wajah Nabi, dulu suka ngusap tangan Nabi, debu, keringat, pernah nempel. Perhatikan, pernah nempel di kulit Nabi. Itu api pun beradab, api beradab. Malaikat Jibril masuk neraka tidak panas, Nabi Muhammad ngecek neraka, apinya padam. Api neraka itu berakhlak, apalagi mau membakar sesuatu yang pernah menyentuh kulit Nabi Muhammad. Nah, sapu tangan tidak terbakar, apa hikmahnya? Hikmahnya, kalau sapu tangan yang terpisah itu tidak bisa dibakar, bagaimana kalau di dalam hati kita ada Nabi Muhammad? Kalau di dalam hati kita ada Rasulullah, kalau dengar nama Nabi dia sholawat,
Kalau dengan nama Nabi dia menangis, kalau baca maulid dia khusyuk, maka jangankan disentuh api neraka, melihat pun insya Allah tidak, akan dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada api neraka jahannam. Wal'iyadzubillah min dzalik. Tidak ada satupun pecinta Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka kalau cintanya betul-betul jujur dari hati, ikhlas, ingin membawa perubahan. Ada Nabi Muhammad. Jangan lupa, perubahan itu ada dalam ilmu Rasulullah, perubahan itu ada dalam sunnah Nabi Muhammad, perubahan itu ada dalam bersalawat, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin seseorang bisa berubah kalau nggak mau menuntut ilmu? Ilmu fikih dia nggak kenal, wudhu nggak bisa, mandi wajib nggak bisa, istinja nggak bisa. Ilmu Nabi Muhammad nomor satu. Ya, orang bisa beradab karena ilmu. Ilmu ada adabnya, adab ada ilmunya. Jangan mengatakan saya lebih mementingkan adab daripada ilmu, akhirnya kamu beradab tanpa ilmu. Dua-duanya penting, apalagi nomor satu ilmu. Jangan sampai amal kita ditolak sama Allah tanpa ilmu. Jadi yang membuat kita berubah adalah Nabi Muhammad dengan ilmunya. Nuntut ilmu yang benar, dengan adab, dengan akhlak. Hormati para guru, hormati para ustaz, hormati para ustazah, hormati kitab, hormati sesama santri, sesama santriwati. Maka kalau sudah kita punya ilmu Nabi Muhammad, ini warisan Nabi Muhammad. Yang kedua sunnah, jangan tinggalkan sunnah Nabi Muhammad. Makan minum duduk, makan minum tangan kanan, jangan berdiri, jangan tangan kiri. Ya, buang air kecil duduk, ada sudah diajarkan cara duduknya sama Nabi Muhammad. Masuk masjid kaki kanan, keluar kiri. Pakai baju tangan kanan dulu, melepas tangan kiri dulu. Ini sunnah-sunnah yang seperti ini kalau ketemu assalamualaikum aja jarang kita amalkan. Bagaimana mau berubah? Kalau mau bawa perubahan itu perhatikan sunnah Nabi Muhammad. Perhatikan dunia ini, alam semesta ini bisa berubah menjadi nur daripada gelap, yaitu Nabi Muhammad yang membawa perubahan. Nah, syariat inilah yang akan merubah kita dan keluarga kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih bagus lagi dalam meraih syafaat Nabi Muhammad, keberkahan Nabi Muhammad. Insyaallah para guru-guru di sini dikuatkan, dipanjangkan umurnya fi taatillah, dikuatkan dan disehatkan badannya, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat. Dan mudah-mudahan para anak-anak didik, para guru yang ada di sini insyaallah menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi kebanggaan Allah, kebanggaan Nabi, kebanggaan orang tua, dan bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat min al-fitan ya rabbi bihim wa bi alihim عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب Terima kasih kami haturkan. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في كل مكان وكفاة الأمثلة الخالد الكبرى في سنة عشر رضا فاطمة الزهرة وسنة الهدى فاتلة رسول المحاجر الله نبي سلطان حسين فقيم بدر محمد بن علي بعلي فاتلة رسول سلطان والشيخ عبد الرجال محمد سلمان نبي الكريم مدى الحاسب فاتلة رسول شاهد الرابط رسول المحدد حبيب الطلب بن الحداد فاتلة الحدد والطلب الحديد وبكر بن الحداد فاتلة روح الحبيب عبد الحبش المال فاتلة روح الحبيب بن حازم البرسل فاتلة روح الحاج أبو بكر بن سالم فخر الدين فخر الفاتلة أرواح جسر الفاتلة روح الحديث محزين بركوانا وصول مرفوع عن الله لدرجات في الجنة ويدو علينا من بركات جميع الأولياء من الشهداء من الرسول وسلم رجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حضرة النبينا الذين في مركز حضرة السلام ووصل فتح حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووصول مرفوع عن الله لدرجات في الجنة ويدو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأول النفس في الدين والدين والآخر بهذه بسر بنور بسورة الفاتحة. اللهم اني اسالك مسالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانا اعوذ بك من شر اصحابك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
واجعلنا من خيار سيدنا محمد علينا اللهم صل على سيدنا محمد علينا اللهم صل على سيدنا محمد علينا يا ذا الجلال والإكرام والإسلام اللهم إنا نسألك العافية والعافية وعافيتك في الدين والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا وحفظنا وأجرنا وعافيتنا في التعب وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمال وفي الخير يا كريم يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم الله كريم. Demikianlah acara yang telah kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mensukseskan terselenggaranya acara ini, dan juga terima kasih kepada para tamu dan teman-teman yang telah menyemarakan acara ini. Semoga kita bisa mengambil keberkahan ilmu dalam acara Maulid Nabi ini. Jika ada salah kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, Salma dan Kaila. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari Ma'had Nurul Khairat ya. Anak-anak sekalian dari SMP, SMA, SD Al Hasan, inilah penampilan dari ananda kami ya, anak-anak kami dari Ma'had Nurul Khairat, pimpinan Umina, Pak Ilmisa. Kami silakan ada timnya penampilannya, silakan untuk tampil ke depan. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala نحييكم تحية إسلامية تحية مباركة نبشركم تحية أهل الجنة بسم الله ما شاء الله لا يزن ولا الله بسم الله ما شاء الله لا يصح السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu alayka ya Rasulullah. Al-Mukarram wal-Muhtaram, seluruh habib yang hadir di tempat ini. Al-Mukarramah wal-Muhtaramah, Ummuna Ummi Syarifah Rizqiyatun Nisa Al-Hasani. Al-Mukarramah wal-Muhtaramah, Ibu Hajah Al-Ustazah Rabi'atul Adawiyah. Yang terhormat para syarifah dan asatidzah, yang terhormat seluruh wali murid dan para tamu undangan, dan kami cintai dan banggakan sahabat Quran seperjuangan. Seiring salam ta'zim, izinkanlah kami menyampaikan syariat Quran yang berjudul Genggam Dunia dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis dengan bahasa Arab. Keutamaan kalam Allah di atas kalam-kalam lainnya, seperti kemuliaan Allah di atas makhluknya. Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan merasakan kenikmatan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. لو أنزلنا هذا القرآن على
من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu, ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan amanah ini, hendaknya kita membaca dan memahami isi Al-Quran, karena Al-Quran memuat pokok agama, norma, hukum serta berbagai macam keilmuan diantaranya, pertanian, perbintangan, dan lain-lain. Barang siapa yang menginginkan Al-Quran dunia digenggam tangannya, hendaknya ia berpegang teguh dengan kalam Allah, karena Allah adalah penguasa atas segalanya. Maka berbahagialah bagi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, hingga ia disibukkan atasnya Al-Quran, dan Allah akan memberikan kepadanya melebihi apa yang ia inginkan atas dunianya. Maka dari itu, marilah kita satukan langkah, bersama satu hati, satu jadi, untuk menggenggam dunia dengan Al-Quran dan menuju ridho ilahi, dengan bersemboyankan dari